itu udah busuk. Cara berhukum kita ini sudah busuk sekarang. Bisa berpikir begitu publik, Pak? Saya sudah bertanya kemana-mana ahli hukum, gimana Pak cara memperbaikinya ini? Ya nggak tahu gimana ini. Ini sudah minta, malah korban yang datang lewat seseorang untuk supaya berkomunikasi dengan kita. Korban yang mencari pelaku. Iya, dia korban yang mencari pelaku. Lalu dia kembali lagi bernama korban. Saya yakin ini ada dugaan yang namanya jebakan. Pasti ada dugaan ini. Diduga ya. Penjebakan ya. Karena kami yakin Dugaannya kalau adalah misalnya penjebakan. kita yang aktif, yang melakukan komunikasi, yang mencari, mungkin beda lagi Dijebak. ceritanya. Udahlah, kalau warganya selalu ngedit-ngedit bikin video-video kayak gini emang udah nggak usah diraguin lagi. Gaya policy, gaya policy, gaya policy. Kangen sih ya melihat Nikita gitu. Bisa gaya policy. Ya, ini yang lagi gencar dibicarakan ya, si HS. Kebiasaan menipu berakhir dengan rasa malu. Wahai jiwa yang terbiasa menipu, sadarkah engkau bahwa dusta hanyalah jalan sempit menuju kehancuran? Kebiasaan menipu adalah belenggu yang perlahan mengikat hatimu, mengikis kepercayaan, dan meruntuhkan martabatmu. Setiap kebohongan yang kau tanam adalah duri yang akan kau pungut di kemudian hari. Percayalah, kejujuran adalah kekayaan yang tak ternilai. Biarlah kebenaran menjadi tamengmu, karena hanya dengannya engkau dapat berdiri tanpa rasa malu di hadapan waktu. Berhentilah menipu sebelum rasa malu menenggelamkanmu dalam penyesalan yang tiada akhir. Ya, dengan caption di situ menuliskan hukum sepertinya bisa diatur ya oleh para mafia skincare gitu ya, sesuai dengan pesanan gitu. Benar-benar busuk katanya hukum saat ini, dan Polri pun sepertinya tutup mata dan telinga katanya gitu ya, dengan hashtag tangkap mafia skincare, save Doktif Samira, justice for NM gitu ya. Jika kejahatan skincare dibiarkan tanpa ditindak hanya dengan minta maaf bisa bebas, artinya Indonesia krisis keadilan hukum bagi korban konsumen yang katanya dilindungi negara gitu ya. Save Indonesia nih hashtagnya. Oke, sedikit tanggapan dari warganet mengenai VT berikut tadi. Kemudian kita baca juga sedikit caption dari kreator satu ini. Ada apakah dengan Polda Metro Jaya katanya. Kok bisa para mafia skincare sepertinya kebal hukum katanya gitu. Kemudian tanggapan warganet, yang bantuin kerja di anak saya korban skincare gitu ya, mukanya angus padahal baru umur 35 tahun katanya gitu. Waduh, serem nih ya gitu. Coba dari cendana yang Anda pilih Pak Prabowo untuk membantu Anda ya gitu. Nggak bisa di-share ulang maksudnya. Usut itu berarti atasan yang punya kerja sama jaksa katanya gitu. Tangkap mafia skincare katanya gitu. Nah, aku penasaran juga apa kasus skincare yang hasil uji labnya paling mengejutkan buat Doktif? Mengejutkan? Iya. Mungkin nanti setelah VT ini tayang atau nggak tahu sebelum kita ada, nanti akan ada satu produk ya yang ini masif banget penjualan di Jawa Timur sayang. Oke. Ya, bahwa mengandung bahan berbahaya yang kadarnya itu tertinggi. Waduh. Dari yang pernah Doktif temukan. Paling tinggi dari yang pernah Doktif semua. Iya, Wah. betul. Tapi kemarin kan sudah ada tuh yang kandungan merkuri ya, itu sudah, tapi sekarang lagi dalam proses kepolisian. Itu sudah di dalam proses. Tapi ini ada lagi karena kan Doktif terus nih. Jadi nggak cuma overclaim ya sayang. Jadi Doktif itu juga melakukan pemeriksaan untuk skincare yang mengandung bahan berbahaya, diduga ngoplos. Nah, itu ngoplos. dia tuh. Oke. Jadi Badan POM-nya ada. Badan POM dulu, penjelasan habis itu yang dilepas. Udah bener. Supaya terjadi kenakalan yang terjadi pada saat ini. Pendaftaran di Badan POM itu bener, produknya aman, gitu. Nah, pada saat nomor Badan POM sudah keluar, barulah pabrik atau owner skincare mengoplos, jadi menambahkan. Jadi kenakalannya terjadi di bagian itu ini yang gitu ya. kesulitan. Jadi
sering kan dokter lihat Badan POM itu kerja apa. Iya, iya. Jadi sebenarnya di sini Badan POM juga nggak bisa disalahkan kalau pada ya, daftar. betul. Benar. Betul. Ini kan kenakalan dan di masyarakat itu beredarnya bukan ratusan ribu lagi, jutaan brand. Kan nggak mungkin ngecek satu persatu. Iya, Badan betul. POM itu kan SDM-nya terbatas. Jadi bentuk kenakalan seperti itu didaftarkan dengan kondisi produk yang memang semestinya gitu, ibaratnya tidak mengandung ini ono itu gitu, tapi ketika sudah terdaftar kemudian dioplos dan bekerja sama dengan suatu pabrik gitu dugaannya. Nah, sosok mafia skincare nih dugaannya adalah mengarah kepada beberapa owner brand, bahkan ada HS, SS, dan juga beberapa nama-nama lainnya yang sering kali kita dengar saat ini ya gitu. Kemudian soal pelaporan doktif juga nanti kita akan bahas gitu. Coba kita dengerin video satu ini. Siapa Heni Sagara? Heni Sagara adalah pemilik PT Ratansha, owner skincare Terra Beauty, Marwah, Onzora, HI Glow, dan Q Glow yang disebut-sebut mafia skincare karena diduga menjual krim polosan dan racikan melalui online dan massal. Dia berkali-kali nawarin ke timku juga untuk menggunakan hidroquinone juga. Ya. Tapi aku nggak mau. Tapi aku nggak mau. Ada etiket biru Terra Beauty ada. Etiket biru Terra Beauty ada. Nah, ini kalian harus hati-hati nih pakai yang krim kayak ginian punya. Jadi mulai dari sekarang kalian pakailah krim yang benar-benar Bepom. Bepom tuh A sampai Z. Jangan cuma krim paginya doang, facial washnya doang, tonernya doang. Krim malamnya kosongan, ya. Dan juga banyak banget nih yang bawain modus Bepoman, nomor Bepom palsu. Ya, hati-hati terjadi. Heni Sagara hidup mewah hasil jadi mafia skincare. Tetap paksa aku jual racikan. Ada WA-nya, semua maksain terus sampai aku marah, Bu. Saya tidak mau. Udah banyak. Itu bukan satu kali ataupun satu hari, berhari-hari memaksakan aku jual racikan. Enak ya kayak gitu ya. Karena duitnya besar kok, duitnya dia, apalagi dia pabrik. Koko tahu modalnya itu sebenarnya berapa? Dia jual aku HPP-nya mahal banget. Aku untung tipis. Pabrik dia besar sebesar itu dari mana duitnya? Mafia. Dan enaknya kalau ada apa-apa nama yang rusak bukan nama dia. Hedon ya hidupnya. Ini aku bisa pertanggungjawabkan apa yang kau omongin ya kok. Gila. Ya uang-uangnya Kalau sendiri sih seandainya sebenarnya, ada yang tapi mau ya melaporkan dia merugikan banyak orang menjadi ya gimana? butuh saksi, aku siap menjadi saksi. Apa nih? Komentar warganet mengenai video berikut tadi, korban Heni Sagara kayaknya udah banyak banget katanya. Mau komen di akunnya Heni Sagara di private. Emang bener ya pabriknya disegel, lihat di doktif katanya gitu. Demi apa? Terra Beauty katanya di Lombok lagi viral banyak yang pakai katanya gitu. Bisa-bisanya Heni Sagara masih bebas berkeliaran katanya gitu. Heni Sagara yang kelahiran 87 kok mukanya sama tweet dengan gue yang kelahiran 72 ya katanya gitu. Waduh, berarti Bepom juga kasus dong. Kok bisa produknya bermasalah tapi lolos Bepom katanya gitu. Mafia skincare meresahkan. Drama dunia skincare makin panas, tagar tangkap bos hidroquinone trending di platform X. Netizen Lagi gerak trending lagi nih. podcast Dr. Richard Lee dan Dr. Oki bongkar soal mafia skincare. Salah satu nama yang disebut ialah Heni Sagara, yang diduga kuat terlibat dalam peredaran krim berbahaya etiket biru. Publik ramai-ramai minta aparat hukum turun tangan. Mereka curiga ada aliran dana ke Bepom yang bikin produk Heni Sagara dinyatakan aman, padahal katanya mengandung zat Pada waktu jelas ya. hidroquinone. Bahkan artis sekelas Nikita Mirzani ikut bersuara. Ia nyebut Heni sebagai sosok curang dan jahat, dan parahnya lagi, ia pernah ditawari langsung krim etiket biru. Sekarang publik cuma punya satu pertanyaan. Kenapa Heni Sagara belum diperiksa? Bukti ada, korban ada, tapi kok hukum seolah tutup mata? Tangkap bos hidroquinone bukan cuma sekedar tagar. Ini jeritan masyarakat. Jangan biarkan bos hidroquinone terus meracuni masyarakat. Anyep gitu ya kasusnya dia ya waktu itu. Padahal jelas-jelas ketika itu ada kandungan-kandungan berbahaya gitu. Kemudian juga banyaklah buktinya, korbannya juga sudah. Apa nih tanggapan warganet? Uangnya akeh kata gitu, bayar katanya. Ada apa dengan Polda Metro Jaya, ada apa dengan Polda Bes Sumatera Selatan dan lain-lain gitu ya.